Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Semakin tinggi taruhannya, semakin besar kebohongannya. Sejarah kita kaya dengan cerita tentang kebohongan-kebohongan, tentang bagaimana para penipu profesional terhormat dan pemerintah telah berbohong untuk mencapai ambisi mereka atau melindungi taruhan mereka. Cerita serta motivasi di balik kebohongan monumental seperti itu selalu menarik untuk dibaca. Nah, berikut ulasan tentang 10 kebohongan terbesar sepanjang sejarah versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tembok Berlin dimulai dengan kebohongan. Hanya 2 bulan sebelum pembangunan tembok Berlin dimulai pada tanggal 13 Agustus 1961, mantan pemimpin Jerman Timur Walter Ulbricht mengatakan kebohongan terkenal pada dekade ini. Tidak ada yang berniat membangun tembok. Itu kata-katanya sih. Tetapi di kemudian hari ia sendiri yang memerintahkan pembangunan dan meresmikan tembok Berlin untuk memisahkan blok Jerman Barat yang beraliran liberal maksud kami, dan Jerman Timur yang beraliran komunis. Namun akhirnya kemarahan warga kota Berlin tak bisa diredam. Tembok itu diruntuhkan secara bertahap maksud kami pada tanggal 9 November 1989 hingga 1994 dan menandai bersatunya kembali Jerman sebagai satu negara. Yang kedua, manusia Piltdown, mata rantai yang hilang dalam teori evolusi. Pada tanggal 18 Desember 1912, Charles Dawson mempresentasikan tengkorak Eutropus dawsoni, mata rantai yang hilang antara manusia dan kera dalam teori evolusi. Meskipun beberapa orang mempertanyakan metode rekonstruksi ini, manusia Piltdown diterima sebagai fakta dalam sains. 4 dekade kemudian, para ilmuwan membuktikan bahwa manusia Piltdown adalah penipuan yang sengaja dibuat oleh Charles Dawson. Pasalnya, cara Dawson membuat fosil palsu dengan menyatukan beberapa tulang kera dan manusia sehingga terciptalah kepalsuan manusia Piltdown. Wow. Yang ketiga, merokok tidak buruk untukmu. Sampai pertengahan 50-an, perusahaan tembakau mensponsori studi dan penelitian dan meminta dokter untuk berbohong tentang merek mereka, membuat mereka tampak kurang berbahaya daripada pesaing mereka. Kekuatan kecanduan tembakau diremehkan dan dibandingkan dengan teh dan Twinkies. Bahkan setelah penelitian menemukan hubungan antara kanker paru-paru dan merokok, mereka terus berbohong, mempertahankan bahwa temuan itu tidak meyakinkan. Pada akhirnya, penelitian itu ternyata bohong belaka. Merokok terbukti sebagai faktor risiko nomor 1 untuk kanker paru-paru. Melansir dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, orang yang merokok memiliki risiko 15 sampai dengan 30 kali lebih tinggi terkena kanker paru-paru atau meninggal akibat kanker tersebut dibandingkan orang yang tidak merokok. Yang keempat, penolakan Chernobyl. Setelah bencana Chernobyl, pemerintah Soviet berbohong kepada dunia untuk menutupi bencana, menunda proses evakuasi, dan menawarkan versi kerusakan yang sudah dibersihkan. Negara-negara tetangga terkena dampak radioaktif yang tidak dijaga karena pemerintah Soviet sengaja menyembunyikan kehancuran itu dari dunia pada Sabtu 26 April 1986. Yang kelima, Anastasia, putri palsu. Seorang wanita yang berakhir di rumah sakit jiwa Berlin pada Februari 1928 mengaku sebagai Grand Duchess Anastasia Romanova, putri Rusia yang diduga dibunuh oleh kaum revolusioner Bolshevik. Dia memiliki kemiripan yang mencolok dengan sang putri yang membantunya mendapatkan dukungan dari para imigran Rusia. Tapi tes DNA Anu Merta pada tahun 1994 membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Yang keenam, kebohongan yang memicu pembunuhan. Pada tahun 1955, Caroline Bryan Dunham, seorang wanita kulit putih, menuduh Emmett Till yang berusia 14 tahun, seorang anak laki-laki kulit hitam, mencengkram pinggangnya dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Berdasarkan tuduhannya, Till disiksa dan dibunuh oleh suami wanita itu dan saudara tirinya. 6 dekade kemudian, wanita itu menarik kembali ceritanya dan mengakui bahwa anak laki-laki itu tidak pernah menyentuhnya atau mengucapkan kata-kata kotor. Yang ketujuh, kebohongan Nazi.
Mesin propaganda Adolf Hitler dan rezimnya adalah salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana sebuah negara dapat memanipulasi warganya melalui pemalsuan dan kebohongan. Pada tahun 1939, untuk mendapatkan dukungan Jerman atas invasi Polandia, Polandia melancarkan serangan terhadap stasiun radio di Gliwice. Saat perang berlangsung, rezim juga berbohong tentang perlakuan terhadap orang Yahudi di Polandia dan di ghetto dan kamp Jerman dengan menyebut mereka sebagai tempat tinggal pensiunan. Yang kedelapan, Titanic tak bisa tenggelam. Kapal pesiar Titanic diiklankan sebagai kendaraan laut yang tidak dapat tenggelam. Salah satu fitur keselamatan yang disorot adalah kompartemen kedap air di lambung dalam kasus penetrasi. Jadi, dikatakan bahwa air akan terjebak di dalam kompartemen tanpa membuat seluruh kapal tenggelam. Tapi, kompartemennya jauh dari kedap air karena tidak memiliki atap seperti stoples kaca tanpa tutup dan memungkinkan air meluap dan membanjiri seluruh lambung kapal. Yang kesembilan, kebohongan Nayirah. Pada 10 Oktober 1990, seorang gadis bernama Nayirah bersaksi di hadapan Kaukus Hak Asasi Manusia Kongres Amerika Serikat bahwa tentara Irak mengambil 500 inkubator bayi prematur dari rumah sakit Kuwait dan membiarkan mereka mati. Kesaksian emosional itu digunakan sebagai pembenaran oleh pemerintahan Bush untuk masuk dan mendukung Kuwait dalam Perang Teluk. Namun pada tahun 1992 terungkap bahwa kesaksian itu adalah propaganda Kuwait dan pemerintah Amerika Serikat untuk menghasut opini publik yang mendukung perang. Yang ke-10, skema Charles Ponzi tentang pengembalian 50% dalam 90 hari. Kisah Ponzi bermula pada saat ia bekerja sebagai asisten teller pada sebuah bank bernama Banco Jarosi di Montreal, Kanada. Bank itu dimiliki oleh pebisnis Luigi Jarosi. Di dalam bank itu, nama Ponzi cukup mentereng dan berhasil menjabat sebagai manajer. Adapun metode gali lubang tutup lubang yang dilakoni Jarosi dalam mengelola bank menjadi inspirasi untuk skema Ponzi di kemudian hari. Jarosi memanfaatkan aliran uang deposito di banknya dengan iming-iming pengembalian 6% pada para nasabah baru. Tujuannya untuk mendanai berbagai investasi lainnya. Namun, investasi itu gagal. Pengembalian ke nasabah pun tidak ada bentuknya. Akhirnya, Jarosi kabur ke Meksiko dengan membawa sejumlah uang nasabah-nasabah barunya tersebut. Demikianlah ulasan 10 kebohongan di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.